Halo Sobat Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sekarang jam 12.31 ya. Nah ini kebetulan saya lagi nganter rombongan, ada charteran mendadak di hari apa ini ya, hari Rabu ya. Nah ini sekarang lagi berada di parkiran Jatim Park 1 di Batu ya. Nah ini nih, saya bawa elf ini nih, bawa elf macan, elf long. Oke, mumpung lagi nunggu penumpang di sini, saya sedikit mau berbagi saran dan mungkin mau berbagi pengalaman kepada kalian, khususnya yang masih pemula ya. Ini mumpung penumpangnya lagi di dalam, masih belum selesai, kemungkinan 2 jam lagi selesai gitu. Maka dari situ, seperti apa video saya, simak ya sampai selesai ya Sobat Lur. Oke Sobat Lur, mumpung penumpangnya belum datang, karena kalau ada penumpang itu saya jujur nggak pede Sobat Lur, karena orangnya saya itu gimana ya, gampang malu kalau ada penumpang, lebih fokus ke pelayanan aja gitu dan konsentrasi saat di jalan gitu. Sebenarnya sih pengen membuat video tentang pas lagi ngetrip, pas lagi jalan di perjalanan seperti itu ya, tapi sayanya sendiri masih belum siap dan masih untuk peralatannya itu masih apa adanya gitu Sobat Lur. Jadi hanya menggunakan tripod seperti ini saja dan belum memiliki alat-alat ngonten yang bisa khusus untuk trip kayak gitu ya. Oke, kita langsung ke pembahasannya saja ya Sobat Lur. Oke, ini video khusus untuk kalian yang mungkin berencana atau mungkin punya niatan masih mau membuat usaha atau membangun usaha jasa transportasi khususnya di mikrobus ya. Di sini akan saya tegaskan dan akan saya kasih bahan pertimbangan biar kalian bisa mikir sebenarnya seperti apa realita itu, realita yang sebenarnya seperti itu ya. Karena sering banget saya membuat video itu tentang income dan pendapatan elf per bulannya berapa, baik elf long, elf short seperti itu kan ya. Cuman di sini akan saya pertegas lagi biar kalian bisa mikir lebih panjang lagi gitu ya. Karena jujur usaha jenis mikrobus seperti ini tidak seenak dan tidak seindah seperti apa yang kalian bayangkan di luaran sana. Mungkin mulut-mulut manis dari tetangga, dari teman, atau mungkin dari rekan-rekan kalian menyuruh dan menyarankan kalian untuk beli mikrobus. Aku saranin kalau tidak dari kalian sendiri, jangan coba-coba kecipung di dunia transportasi jika kalian itu belum tahu seluk-beluknya dan realita di lapangan seperti apa gitu Sobat Lur. Karena usaha elf itu serius, jujur ya Sobat Lur. Untuk balik modal aja itu di zaman sekarang susah banget. Nggak kayak di tahun-tahun 2010-an atau mungkin di 2009, 2007 gitu ya. Kalau sekarang itu benar-benar agak susah ya Sobat Lur. Memang itu tergantung dari rezeki masing-masing dan tergantung dari hoki-hokian dari kitanya gitu ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena gini, sekarang kalian membeli elf, katakanlah dengan modal 250 juta atau mungkin 300 juta untuk sekelas elf macan, entah itu elf short atau elf long gitu ya. Jadi kalau menurut aku kalian itu kalau misalkan memiliki misi atau memiliki impian atau mungkin harapan yang cepat balik modal, terus per bulan kira-kira income berapa, terus pendapatan bersihnya berapa dan sebagainya gitu, itu tidak bisa kita prediksi dan bahkan untuk balik modal dalam 1 tahun bahkan 2 tahun pun agak susah Sobat Lur. Yaitu tadi, kecuali kalian bisa memiliki 3 unit, yang 2 unit walaupun udah cash, yang 1 unitnya yang kredit itu masih bisa gitu ya. Cuman tidak bisa seinstan itu. Sebenarnya kalau kalian tahu sendiri yang mungkin masih belum terjun atau mungkin yang masih pemula yang berencana mau buka usaha seperti ini, kalau kalian tahu di lapangan, kalian tuh pasti kaget dan masih mikir untuk 2-3 kali ke depannya itu seperti apa, pasti akan mikir seperti itu. Oh iya, dilanjut apa enggak ya untuk menjalankan usaha seperti ini, sedangkan di lapangan seperti ini. Karena jujur usaha jenis mobil mikrobus ini namanya mobil komersial itu ya,
Walaupun mobil, apalagi mobil bekas yang baru aja masih banyak banget itu yang namanya perawatan dan perbaikan itu banyak banget. Jadi misalkan kalian mendapatkan penghasilan dalam 1 bulan itu untuk elf shot itu di kisaran 6 jutaan itu bagus banget. Apalagi sampai 7 jutaan itu bagus banget. Walaupun di tempat saya itu agak susah sampai segitu. Bagaimana cara kita mau menghitung pendapatan bersihnya bisa target sekian-sekian? Nggak bisa. Sementara kalian memiliki cicilan. Cash pun kalian kalau tidak bisa mengatur keuangan atau manajemennya, maka kalian akan kesusahan dan akan kesulitan untuk cepat balik modal. Jadi kalau kalian masih banyak pertimbangan dan masih banyak dalam arti itu kekhawatiran dan masih banyak perbandingan, mending kalian nggak usah melanjutkan usaha yang seperti ini. Karena memang berat banget usaha yang seperti ini, sebalur. Jadi penghasilan untuk elf itu walaupun cash apalagi masih kredit gitu ya, agak minim dalam setahun hitungannya itu. Kalau kalian beli cash, katakanlah setahun 1 unit kalian bisa mendapatkan keuntungan atau income dari unit tersebut bisa sampai 70 juta atau 85 juta, itu bagus banget. Tapi sekarang kita berpikir dengan modal yang cukup besar, ya kan? Dengan modal yang cukup besar ratusan juta, kalian hanya mendapatkan keuntungan bersih dalam 1 tahunnya itu di kisaran katakanlah paling rendahnya itu di 70 juta gitu ya. Apakah masuk akal? Apakah worth it? Enggak kan? Seperti itu, sebalur. Jadi kalian pikirkan kembali buat kalian yang memiliki niat atau mungkin dari kalian ingin berencana membuka usaha jasa transportasi di jenis mobil mikrobus elf. Terkecuali kalian memiliki hobi sendiri, jadi tidak memikirkan target keuntungan setahun harus sekian-sekian. Yang penting untuk untuk cicilan itu bisa jalan, yang penting bisa nabung setiap bulannya, walaupun kecil walaupun besar, yang penting nggak minus, yang penting nggak rugi gitu ya, walaupun setahun dapat income sekian-sekian, itu akan nyaman. Seperti itu, sebalur. Kalau kalian mendapatkan penghasilan sedikit terus kalian mengeluh terus, apalagi unit kalian dalam bahasa Jawa itu kudo terus gitu ya, perbaikan terus gitu ya, maka kalian akan tambah pusing. Serius, usaha jasa transportasi itu memang mobil jalan pulang dapat uang, benar memang, serius benar memang itu. Tapi kalau bicara keuntungan tidak semanis ocehani tonggo, tidak semanis ocehani bolo-bolo nih sampean, atau mungkin maaf atau mungkin yang mau menjerumuskan kalian ke dunia usaha yang seperti ini. Karena usaha jasa transportasi itu berat, sebalur, serius. Kecuali kalian memiliki hobi udah sampai mendarah daging di kalian gitu ya hobinya, baru itu masih nyaman dilakoni walaupun itu berat, walaupun omsetnya atau income-nya itu tidak banyak gitu ya, tapi merasa nyaman karena udah hobinya gitu. Tapi kalau hobinya kalian dadakan karena ikut-ikutan gitu, mending kalian dipikirkan kembali. Seperti itu, sebalur. Tapi itu semua tergantung dari kalian. Kalau emang mau diterusin ya monggo gitu, sebalur ya. Yang penting kalian jangan mengeluh terus, tapi harus berusaha dan juga mencari market seluas-luasnya gitu ya, dan tetap dijaga pelayanan dan kualitas yang sekiranya penumpang itu mendapatkan respon yang positif terhadap kalian, sehingga penumpang itu bisa mempromosikan tanpa kalian suruh. Seperti itu, sebalur. Oke, kalau kalian misalkan ada saran atau kritik atau mungkin ada pembahasan atau penjelasan saya yang salah, ya mohon maaf, karena memang saya bicara apa adanya sesuai pengalaman saya pribadi gitu ya, sebalur. Karena jujur sampai sekarang aku sendiri tuh nggak mau ngelola elf itu, walaupun banyak orang yang mau nitipin ke saya gitu ya. Ada beberapa dari saudara, ada juga dari teman-teman gitu, tapi saya nggak mau ngelola elf. Walaupun saya mau beli itu masih mikir, wong ini aja ada bis medium saya mumetnya itu setengah mati kok, serius. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian, dan barangkali dari kalian mungkin ada yang mau tanya-tanya, silakan kalian tulis di kolom komentar. Siapa tahu menjadi ide konten dan bisa menjadikan saya konten yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Oke, tetap seduluran dan tetap jaga solidaritas tanpa harus merusak harga, tanpa banting harga, tanpa kudu ngatok gitu ya. Oke, salam hormat dari saya, Indra Stran, salam seduluran, selawase.